Tumben ini, biasanya agak padat nih sebelah sini nih Mbak Sasya. Harus ahlinya Pak. Oke. Baik, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Setio Budianto, yang kami hormati Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Bapak Aminuddin, dan yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang terus membersamai dan mendukung KPK dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi, baik di penindakan, pencegahan, pendidikan, koordinasi supervisi, maupun pada isu-isu kelembagaan. Sebagaimana pada sore kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan penyelenggaraan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2025, sebagaimana secara rutin digelar setiap tanggal 9 Desember. Untuk lebih lengkapnya, Pak Setio Budianto kami persilahkan untuk menyampaikan terkait dengan penyelenggaraan Hakordia tahun ini. Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan jurnalis semua, serta seluruh hadirin yang mengikuti konferensi pers, baik secara langsung maupun melalui kanal daring. Sebelum saya menyampaikan terkait persiapan dan rencana pelaksanaan penyelenggaraan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau disingkat dengan Hakordia tahun 2025, kesempatan pertama kami ingin menyampaikan rasa duka cita dan keprihatinan yang sangat dalam bagi keluarga saudara-saudara kita di wilayah khususnya Sumatera dan beberapa tempat lain yang sedang berjuang menghadapi bencana. Tentu kita semuanya ikut mendoakan agar mereka diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan dalam menghadapi ujian ini, dan semoga kondisinya segera pulih dan membaik. KPK juga sedang menggalang donasi secara internal untuk kemudian disalurkan kepada para korban yang terdampak bencana tersebut. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran serta dukungan seluruh pihak terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hari ini kami ingin menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia tahun 2025 yang akan menjadi momentum besar penguatan gerakan anti korupsi nasional. Pada tanggal 6 sampai dengan 9 Desember, KPK akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia di daerah istimewa Yogyakarta. Tahun ini Hakordia mengusung tema besar Satukan Aksi Basmi Korupsi. Tema tersebut selaras dengan semangat Bapak Presiden dalam penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Asta Cita yang ke-7. Tema ini juga menegaskan bahwa gerakan anti korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau KPK saja, melainkan gerakan kolektif seluruh rakyat Indonesia, karena korupsi adalah musuh bersama dan hanya dengan aksi bersama kita dapat mengatasinya. Peringatan Hakordia bukanlah sebuah seremoni, melainkan sebuah momentum untuk mengingatkan kita bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. Lewat Hakordia, kami bersama segenap pemangku kepentingan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran publik akan bahaya korupsi
serta dampaknya terhadap pembangunan, ekonomi, dan kepercayaan publik. Kami juga tak jemu mengajak partisipasi aktif masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas budaya, pelaku usaha, hingga aparat pemerintah. Bersama mari kita sebarluaskan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai budaya. Pada peringatan Hakordia tahun ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami melaporkan kepada publik langkah-langkah pendidikan, pencegahan, dan penindakan yang telah dilakukan KPK sepanjang tahun, khususnya di tahun 2025. Menegaskan kembali bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama, konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. Hakordia 2025 yang akan digelar secara sederhana ini dengan lebih melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah di seluruh Indonesia, BUMN, dan BUMD, aparat penegak hukum, akademisi, dan mahasiswa, pelajar dan guru, komunitas masyarakat sipil, pelaku usaha, media massa, hingga influencer dan publik luas. Beberapa waktu yang lalu, KPK juga telah menerbitkan Surat Edaran Hakordia 2025 yang menghimbau seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN, BUMD untuk ikut menyemarakan Hakordia dengan program anti korupsi di instansinya masing-masing, termasuk memanfaatkan peran penyuluh anti korupsi dan ahli pembangunan integritas. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus menyemarakkan momentum dalam semangat pemberantasan korupsi ini. Bapak dan Ibu serta rekan media yang kami hormati, rangkaian kegiatan Hakordia 2025 akan berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Desember dan dipusatkan di daerah istimewa Yogyakarta. Acara utama atau main event kami harapkan dapat dibuka langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, disertai penampilan seni budaya, peluncuran program-program anti korupsi nasional, serta pengumuman hasil survei penilaian integritas atau SPI 2025 yang sebelum-sebelumnya dilakukan pada bulan-bulan atau awal-awal tahun. Sejalan dengan itu, berbagai kegiatan pendukung akan digelar sebagai bagian dari rangkaian side event, mulai dari seminar dan diskusi publik, gelar wicara, lokakarya secara tematik, kemudian Integrity Expo yang menampilkan pameran pelayanan publik dan stand lembaga-lembaga anti korupsi. Masyarakat juga akan disuguhi kegiatan berbasis budaya dan kreativitas seperti Movie Day, pameran mural, fun run, serta karnaval budaya yang melibatkan komunitas lokal dan publik umum. Sebelum acara puncak, Hakordia tahun ini juga didahului oleh program Road to Hakordia, yaitu rangkaian kegiatan pra-acara yang digelar sejak bulan September hingga awal Desember di berbagai daerah. Kegiatan pra-Hakordia ini melibatkan sekolah, kampus, komunitas seni, lembaga pemerintah, serta organisasi masyarakat sipil, dan dirancang untuk membangun kesadaran publik serta memperluas partisipasi masyarakat sejak jauh hari sebelum acara puncak berlangsung. Seluruh rangkaian kegiatan ini disiapkan sebagai ruang kolaboratif yang inklusif dan partisipatif agar pesan anti korupsi dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya serta terinternalisasi sebagai budaya bersama. Rangkaian peringatan Hakordia 2025 juga kami harapkan dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai contoh, di Hakordia akan digelar Basar UMKM dan Pasar Kangen Anti Korupsi yang dapat dijadikan wadah bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi. UMKM yang hadir menjadi cerminan semangat menumbuhkan kemandirian dan kejujuran di tengah masyarakat. Di Hakordia, kami juga tak melupakan urgensi untuk mengokohkan pendidikan anti korupsi
Sejumlah kegiatan edukasi anti korupsi kami hadirkan bagi para guru dan anak-anak jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, hingga bagi teman-teman yang disabilitas. Salah satu agenda utama Hakordia tahun 2025 adalah peluncuran hasil survei penilaian integritas SPI 2025. Tahun ini SPI dilaksanakan pada 653 kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan 4 BUMN. SPI adalah instrumen strategis yang memetakan tingkat risiko korupsi, kerentanan layanan publik, serta efektivitas langkah pencegahan. Data SPI bukan sekedar angka, tetapi suara masyarakat, pegawai, dan pemangku kepentingan lain yang memberikan gambaran jujur tentang kondisi tata kelola kita. Output SPI akan meliputi peta integritas nasional, laporan instansi lengkap dengan risiko dan rekomendasi, serta dasar kebijakan untuk perbaikan sistem pencegahan korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kami mengajak instansi pemerintah untuk menindaklanjuti hasil SPI menjadi aksi nyata dan bukan hanya dalam bentuk laporan semata. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil bila dilakukan sendirian. Kita harus berjalan dan beraksi bersama. Itulah pesan besar Hakordia 2025. Satukan aksi, basmi korupsi. Karenanya kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kami untuk pemerintah Provinsi Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta, serta seluruh lembaga pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Tanpa dukungan dan upaya bersama, persiapan penyelenggaraan Hakordia tahun 2025 mendatang tidak akan terwujud. Kami mengundang seluruh masyarakat Indonesia untuk hadir mengikuti dan berpartisipasi dalam rangkaian Hakordia 2025 di Yogyakarta atau bisa hadir secara daring. Secara lengkap, informasi tentang apa saja kegiatan hingga layanan publik yang hadir dalam Hakordia 2025 dapat diakses melalui website KPK pada tautan atau alamat www.kpk.go.id Hakordia 2025. Mari jadikan Hakordia 2025 sebagai momentum titik penguatan integritas Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan Road to Hakordia sampai dengan main event dan side event yang akan digelar pada 6 sampai dengan 9 Desember di Kota Yogyakarta. Baik teman-teman jurnalis, kami buka sesi tanya jawab terkait dengan Hakordia. Untuk sesi pertama kami persilahkan. Cukup? Mas Jamal, satu. Ada lagi? Oke, satu dulu. Mbak Sasya, dua. Silakan, Mas Jamal. Tes, terima kasih Mas Jubir, Pak Ketua izin, Pak Amin izin. Tadi kan KPK berharap Bapak Presiden Prabowo itu akan hadir saat pembukaan Hakordia. Nah, apakah surat undangan itu sudah dikirim dan apakah sudah konfirmasi Bapak Presiden akan hadir Pak dalam acara itu? Lalu selain Bapak Presiden itu, apakah KPK juga mengundang Wapres dan menteri-menteri lain atau siapa aja tokoh-tokoh itu yang akan diundang, termasuk apakah juga diundang mantan Presiden Jokowi karena kan jaraknya dekat gitu Pak. Paling itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas Jamal. Mbak Sasya, sama. Kok bisa ya? Bisa, janjian pertanyaannya. Udah whatsappan dari sebelumnya. Oke. Ada lagi Mas Aros, gini-gini? Enggak, cukup ya. Oke. Monggo Bapak. Dua poin pertanyaan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan tentang masalah tadi disampaikan, pastinya kami akan mengundang Bapak Presiden. Ya, beliau sebagai pemimpin negara pasti kami akan mengundang dan berharap dengan hormat beliau berkenan atau bersedia hadir pada saat acara puncak di tanggal 9. Karena di tanggal 9 itu ada dua kegiatan penting.
Yang pertama adalah acara puncaknya, kemudian yang kedua adalah launching daripada SPI 2025. Secara resmi surat pastinya sudah kami kirimkan, ya. Kemudian kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Bapak Mensesnek, menyampaikan permohonannya. Nah, karena waktunya masih ada beberapa hari ke depan, nah tentu nanti akan ada update informasi terkait kehadiran beliau. Tapi sekali lagi, kehadiran beliau sangat kami harapkan dalam rangka pelaksanaan Hakordia 2025. Pak Amin mau tambahkan, silakan. Dia harus pakai perasaan. Nah, itu sudah. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih rekan-rekan jurnalis. Menambahkan apa yang disampaikan Pak Ketua bahwa betul bahwa untuk rangkaian Hakordia untuk tahun 2025 diselenggarakan di Yogyakarta. Tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa puncaknya adalah di hari Selasa, tanggal 9 Desember, kita pusatkan di Bangsal Kepatihan Yogyakarta. Sekaligus kita akan launching hasil SPI tahun 2025. Biasanya tahun-tahun sebelumnya launching SPI itu dilakukan di momen atau waktu yang berbeda dengan pelaksanaan Hakordia. Tahun ini kita gabung biar lebih efisien. Karena selaras dengan anjuran pemerintah untuk efisiensi anggaran. Namun demikian, sebelum puncak Hakordia itu ada rangkaiannya, yaitu dimulai dari hari Sabtu, tanggal 6 Desember, kita ada karnaval budaya yang melibatkan komunitas sosial lokal dari teman-teman di Yogyakarta. Kemudian di hari malam harinya ada nada bicara. Nanti kita hadirkan artis lokal juga, Nuleto kita hadirkan di situ, disertai dengan diskusi. Hadir Pak Ketua juga nanti, Pak Setio, kemudian ada Pak Busro. Kemudian Neoleto juga kita diskusi di situ untuk menggambarkan kesederhanaan, kejujuran, dan nilai integritas yang akan kita sampaikan ke publik. Jadi bukan hanya sekedar kita menampilkan musik, tapi ada nilai-nilai integritas, nilai kejujuran, nilai-nilai kesederhanaan yang kita ingin sampaikan ke publik. Kemudian lanjut di hari Minggu, kita bekerja sama dengan Polda DIY, kita mengadakan Hakordiaran. Jadi pesertanya bebas, sudah dibuka, ada link yang telah disebarkan oleh teman-teman penyelenggara, dalam hal ini adalah dari Polda DIY, insya Allah akan dilakukan Minggu pagi dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Lanjut di hari Minggu sore kita ada pagelaran musik untuk memberikan semacam hiburan sekaligus edukasi kepada masyarakat Jogja. Kita pusatkan untuk pagelaran musik di titik 0 di Tugu Monumen Serangan 1 Maret. Masyarakat bebas bisa menghadiri kegiatan tersebut tanpa dipungut biaya, dan kami menghimbau juga kepada teman-teman masyarakat yang akan hadir supaya tetap menjaga ketertiban dan keamanan dalam kegiatan tersebut. Hari Senin dan hari setelah puncak kegiatan Hakordia masih ada kegiatan side event berupa diskusi, FGD, seminar terkait nilai-nilai integritas di berbagai lokasi yang berpusat di kantor Gubernur DIY. Di situ ada banyak ruangan-ruangan yang dalam waktu bersamaan paralel akan ada beberapa kegiatan. Dan puncaknya adalah tadi telah disampaikan 9 Desember di Bangsal Kepatihan, yang kami seperti yang disampaikan Pak Ketua sangat harap Pak Presiden bisa hadir, karena di sini juga akan disampaikan hasil SPI tahun 2025. Itu adalah gambaran rangkaian kegiatan Hakordia selama 4 hari dari hari Jumat, dari hari Sabtu sampai dengan hari Selasa. Demikian yang bisa kami tambahkan. Waktu kembalikan ke Pak Bupras. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Deputi yang telah menjelaskan rangkaian kegiatan Hakordia
dari tanggal 6 sampai 9 Desember yang akan berpusat di Yogyakarta. Masih ada teman-teman yang ingin menggali soal Hakordia? Silakan, Mas Aros. Selamat sore, Pak Ketua, Pak Mungki dan Mas Budi. Saya Aros dari Pikiran Rakyat. Mau bertanya apakah KPK turut mengundang pimpinan tinggi lembaga penegak hukum lain atau APH lain seperti Jaksa Agung dan juga Kapolri, dan juga apakah KPK mengundang ketua atau perwakilan dari Komisi 3 selaku mitra kerja, seperti itu yang pertama. Kedua, terkait dengan berapa anggaran yang dikeluarkan KPK untuk menyelenggarakan Hakordia di Yogyakarta, karena sepengetahuan saya ini adalah tahun pertama Hakordia diselenggarakan di luar Jakarta. Terima kasih Pak Ketua, itu aja. Terima kasih Mas Aros. 2 poin ya, yang pertama terkait dengan undangan, yang kedua anggaran. Ada lagi kawan-kawan? Cukup? Ada, baik, ya. Monggo Pak. Ya, sekalian tadi merespon pertanyaan Mas Jamal juga ya. Tadi ada yang belum terjawab ya. Pastinya undangan-undangan itu ya disesuaikan dengan kegiatan ini. Jadi ada yang mungkin seperti mantan gitu, itu mungkin sudah tidak kami undang gitu, sudah tidak ada undangan yang diberikan kepada beliau. Ya, termasuk kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, nanti detailnya Pak Amin bisa jelaskan, banyak yang kami undang, kami libatkan. Kemudian terkait masalah anggaran setelah dihitung, dipertimbangkan, diperbandingkan dengan anggaran-anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Hakordia 2024, 2023, dan tahun sebelumnya, ini jauh lebih hemat. Gitu, ya. Meskipun dilaksanakan di luar Jakarta, dengan melibatkan kegiatan-kegiatan yang side event-nya itu melibatkan komunitas, kemudian masyarakat, UMKM, dan lain-lain, tapi secara hitung-hitungannya ini semua lebih hemat. Gitu. Perjalanan juga menggunakan kereta, gitu, seluruh panitia, kemudian juga penginapan bukan yang kelasnya, yang kelas ya istilahnya hotel berbintang, gitu, tapi kami pilih yang lokasinya dekat, tetapi masih layak untuk digunakan oleh seluruh pegawai. Kemudian dengan pengelolaan anggaran yang cukup efisien ini, menurut kami, tentu harapannya adalah tujuan daripada kegiatan inilah yang paling penting. Karena sudah sekian tahun ini dilaksanakannya di Jakarta. Sebenarnya pernah di tahun 2014 itu juga pernah dilakukan di luar kota. Nah, berarti sudah kurun waktu mungkin sudah 11 tahun. Nah, kami ingin memberikan sedikit ya suasana yang berbeda. Kemudian ingin melibatkan pemerintah daerah. Kemudian juga ingin melibatkan beberapa elemen masyarakat, kemudian budaya, pelajar, mahasiswa, dan lain-lain untuk ikut menyemarakkan acara ini ya dengan harapan bahwa di saat mereka terlibat dalam pelaksanaan Hakordia, tidaknya ini menjadi momentum dan bisa menjadi ya terekam dalam alam bawah sadarnya untuk melakukan perilaku-perilaku yang anti korupsi. Ya, nanti detailnya Pak Amin, silakan. Terima kasih Pak Ketua, izin menambahkan. Yang jelas dalam rangkaian Hakordia tahun 2025 ini KPK telah mengundang berbagai elemen termasuk dari kementerian lembaga, termasuk tadi yang ditanyakan APH ya. Tentu kami mengundang pimpinan tertinggi dari Kejaksaan, dari tinggi dari Kepolisian. Yang berikutnya terkait dengan, saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Ketua bahwa untuk penyelenggaraan anggaran penyelenggaraan Hakordia tahun 2025 dibandingkan Hakordia tahun sebelumnya yang diadakan di Jakarta dengan durasi waktu yang katakan sehari 2 hari. Kita selenggarakan di Jogja dalam durasi yang cukup panjang 4 hari. Tapi jauh lebih efisien, lebih hemat dibanding dengan penyelenggaraan Hakordia tahun-tahun sebelumnya. Sebagai gambaran ini untuk betul-betul efisiensi, tadi disampaikan Pak Ketua, mobilitas kami ke Jogja pun menggunakan kereta Pak. Ya. Kemudian hotelnya, lokasinya pun kita setting tidak menggunakan kendaraan sehingga kami tidak perlu sewa kendaraan dan seterusnya, cukup jalan kaki. Dan sebagai gambaran
bahwa kami pun panitia penyelenggara itu nginep di hotel terdekat dengan lokasi. Dan ini sebenarnya harus kami sampaikan juga Pak Ketua. Satu kamar pun kita isi bertiga Pak. Untuk menggambarkan kita betul-betul menekankan efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan Hakodia tahun 2025 ini. Karena kami juga tidak ingin penyelenggaraan Hakodia ini kemudian ada kesan kemudian menghambur-hamburkan anggaran yang ada. Demikian yang bisa kami tambahkan Pak Bupras. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Deputi yang telah menjelaskan ya. Pertanyaan dari Mas Aros terkait dengan undangan dan juga anggaran. Kita buka. Baik teman-teman, kita akan buka untuk sesi tanya jawab isu lainnya. Silakan. Yuk, Jadi minum dulu.